Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, saat ini saya berada di Pasraman Manik Geni, Desa Pujungan, Kabupaten Tabanan, di lereng Gunung Batu Karu yang indah. Persisnya tentu di luar komplek Pasraman. Dahulu di luar komplek Pasraman ini alamnya sangat indah karena berupa sawah dengan irigasinya yang bagus. Subak itu sendiri diberi nama Subak Dadian Desa karena memang letaknya di bagian utara desa. Seiring dengan pertambahan penduduk dan adanya kebutuhan akan perumahan, maka berangsur-angsur lahan subak ini tergerus dan beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Desa semakin mekar. Namun yang membanggakan adalah di sekeliling Pasraman sawah itu masih dipertahankan, masih asri, dan irigasinya masih baik. Kalau tidak salah, sekitar 10 kepala keluarga atau keluarga penyakap masih bekerja sebagai petani di sawah dekat desa ini. Saya pun sering kali bermain-main di pematang sawah bersama cucu-cucu saya. Namun sekitar 4 tahun yang lalu terjadi perubahan yang drastis. Hanya tinggal 2 sawah yang masih berfungsi persis di sebelah Pasraman ini. Sawah itu tetap bertahan dan irigasinya pun masih bagus. Pasraman Manik Geni, tempat saya beraktivitas, tetap dikelilingi sawah yang indah. Nah, sejak setahun ini terjadi musibah. Bukan karena wabah COVID-19, itu hanya kebetulan saja. Wabah yang ada adalah air irigasi untuk mengairi sawah itu diambil sekelompok orang yang konon sangat berpengaruh di desa. Airnya itu dibawa pulang ke rumah-rumah sebagai air kebutuhan sehari-hari. Praktis tidak ada lagi air yang bisa disalurkan ke sawah yang masih ada. Kalaupun ada, kadang tersendat-sendat. Dan ini berbahaya untuk tanaman padi. Bisa padi yang sedang tumbuh dan memerlukan air yang banyak, tiba-tiba airnya ngadat. Menurut petani penyakap yang mengerjakan sawah itu, pemilik sawah tidak bisa berkutik dengan diambilnya air subak ini. 6 bulan yang lalu, sawah yang persis berada di selatan Pasraman sudah berubah fungsi, akan dijadikan perkebunan. Sudah dilangsungkan upacara ngeruak, yakni mengubah fungsi sawah menjadi kebun atau tegalan. Rencananya akan ditanami kopi, penghasil utama di desa lereng Gunung Batu Karu ini. Masih syukur tidak dikapling-kapling untuk perumahan, sehingga udara tetap segar di komplek Pasraman Manik Geni ini. Dan suasana pun tetap indah. Lalu tibalah giliran sawah milik keluarga kami. Luasnya sekitar 60 are atau setengah hektar lebih sedikit. Tidak tahan berdiri sendiri. Kalau mengais sisa-sisa air tidak akan kuat sendiri. Maka dilakukan pula ngeruak. Sama dengan sawah yang letaknya di selatan Pasraman. Sawah keluarga yang letaknya di sisi Pura Manik Geni akan dijadikan kebun kopi pula. Ini adalah sawah terakhir yang beralih fungsi. Maka tragislah nasib Subak Dadian Desa. Seluruh sawah sudah beralih fungsi dengan adanya upacara ngeruak ini.
Kabupaten Tabanan dikenal dengan lumbung padi di Bali. Tapi kini Subak sudah beralih fungsi atau terlantar karena irigasi airnya tidak dibenahi. Petani tidak sanggup membenahi sendiri dan pemerintah kurang perhatian di sektor pertanian ini. Tentu bukan cuma di Kabupaten Tabanan alih fungsi lahan pertanian terjadi. Alih fungsi itu terjadi di seluruh Bali. Sebagai contoh, pada tahun 2015, luas tanah pertanian padi di Bali sebesar 80.063 hektar. Namun luasan tersebut menurun 537 hektar menjadi 79.526 hektar pada tahun 2016. Pada tahun 2017 merosot lagi menjadi 78.626 hektar atau menurun 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini ya tuh di anu nih ini pada marah gede ini ya perlu punya itu artinya wawancara juga dan mana yang buat di rumah marah terus apa jalan teratur ban dia nggak perlu itu pencepuan nggak jadi nak beradi nak artinya ada alintin kan ada warga artinya amikam ini udah beradi udah yang pidan kan warga. Dan Kabupaten Tabanan sebagai lumbung padi di Bali menjadi daerah dengan alih fungsi lahan yang terbesar. Bagaimana dengan produksi padi? Dinas Pertanian dan Hortikultura Bali mencatat dari luas 78.626 hektar lahan pertanian pada tahun 2017. Produksi padi mencapai 518.300 ton beras. Sementara kebutuhan tahunan beras untuk dikonsumsi masyarakat Bali mencapai 417.816 ton. Artinya masih ada selisih 100.484 ton beras selama tahun 2017. Selisih beras ini pun digunakan untuk kebutuhan upacara sebanyak 11.942 ton. Untuk hewan ternak 11.500 ton. Untuk wisatawan domestik 10.566 ton. Dan wisatawan mancanegara sebanyak 2.470 ton. Pada tahun 2017, artinya ada beras yang tersisa dan telah dipotong konsumsi menjadi 64.006 ton. Nah, bagaimana dengan sekarang? Dengan alih fungsi lahan yang terus terjadi, maka kebutuhan beras di Bali tidak bisa dipenuhi oleh pertanian di Bali. Beras akan didatangkan dari Jawa dan tentu saja kebanyakan beras impor. Alih fungsi lahan di Bali memang mengkhawatirkan. Menurut data Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Bali, luas lahan yang beralih fungsi mencapai 380,9 hektar per tahun. Luas lahan sawah di Bali semakin berkurang dari waktu ke waktu. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Tabanan. Rata-rata terjadi penurunan sekitar 230 hektar lahan sawah di Kabupaten Tabanan setiap tahunnya. Luar biasa.
Maraknya alih fungsi lahan pertanian tidak bisa dipandang sebelah mata. Semakin sempitnya lahan pertanian akan menyebabkan banyak masalah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Implikasinya dari alih fungsi lahan pertanian terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sangatlah kompleks. Dimulai dari semakin mahalnya harga pangan, hilangnya lapangan kerja bagi petani, hingga terganggunya kesehatan masyarakat, hingga tingginya angka urbanisasi. Orang-orang desa pindah ke kota mencari pekerjaan. Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan bisa menyebabkan subak yang hanya terdapat di Bali berkurang dari waktu ke waktu. Padahal subak sudah diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya dunia yang berarti harus senantiasa dijaga eksistensinya agar tidak mengalami kepunahan. Inilah ngeruak terakhir di Subak di sekeliling Pasraman Manik Geni. Alih fungsi dari sawah menuju tegalan. Setiap perubahan fungsi pastilah ada upacara ritual yang disebut dengan ngeruak. Kalau nanti dari tegalan menjadi perubahan, akan ada ngeruak lagi. Perubahan dari sawah menjadi tegalan dimulai dengan menuntun ide Betari Sri ke Pura Bedugul. Itu kalau puranya masih ada. Jika tidak, menuntunnya ke lumbung di pekarangan rumah petani. Kalaupun tidak ada lumbung, karena sekarang sudah jarang ada padi, sehingga lumbung pun tidak diperlukan. Ide Betari Sri dibuatkan apa yang disebut dengan pulu, dan biasanya diletakkan di sekitar dapur. Upacara ngeruak dilaksanakan dengan mecaru, tergantung besar kecilnya ritual dan kemampuan yang ada. Ngeruak terakhir yang umat sedharma saksikan di tayangan ini di Subak Dadian Desa Pujungan, menggunakan caru mancesate. Namun upacaranya cukup dipimpin oleh pemangku saja. Saya sempat berdialog dengan penyakap sawah ini. Bagaimana kondisi sawah ini sehingga harus diadakan alih fungsi dengan cara ngeruak. Paling pidan ya ini mati. Yang ini doyan niki kira-kira ampun diambil sekitar 2 tahun ampun diambil, tapi belum sekali mungkin nanti di kami diambil. Yang pidan bedek diambil nih. Dulu dan aja bedek nih kemana aja bedek mungkin ampun sarang akeh nih ke walahan macam ni kita tene ganti tenyidang yang megaya deh tene. Ani ngambil tuh anaknya nulis je. Masyarakat Riki nih ke banjar-banjar Riki. Karena dia menurut informasi rakan nih kekurangan air untuk air minum. Jadi bukannya kekurangan, tapi lebih gampangnya karena udah banyak orang mengambil air untuk sawah nih ke. Oke kan yang Mun dari segi subak sing anu kebetulan niki coba kerjaan cari niki dan desa model niki kebetulan ampun dah hanya 10% yang sana aktif, 80% niki ampun akan jadi kebun niki dah yang niki mawin yang malunnya kan semua sawah nggih mungkin lumun dan mungkin yang kalau yang tensalit untuk yang sekitar 30 personil 30 orang yang punya subak diki untuk kerjaan desa ini. Kira-kira yang 30 itu kudang hektar kira-kira tuh. Sampai 10 hektar lebih.
lebih. Hmm. Yang diperkirakan sekitar 20-an saja. 20 hektar. Jadi untuk subak niki. Jadi 20 hektar sawah langsung benar di Tegal. Nggih, mungkin ampun dari kebun samin ki. Kebun sama jadi Nggih. jadi rumah. Dados dan kebun, dan perumahan gitu. Niki yang terakhir niki. Karena bertahan lama niki. Jadi ini ngerwak yang terakhir. Nggih. Kira-kira ada uling pidan ada alih fungsi uling ada 2 tahun lebih. Dan niki nak tiang lada nyakap niki dan untuk sawah niki 1 tahun, 1 tahun. Cuma niki kan belum benar ada 1 tahun. Kan mungkin yang benar nih, yang mungkin benar nampun kuning pun paden. Yang makarya. Demikianlah umat sedharma, kondisi kita di Bali saat ini terbukti sektor pertanian cukup tangguh dalam menghadapi wabah pandemi. Umumnya para petani tidak begitu mengalami kesulitan hidup dibandingkan orang yang bekerja di sektor pariwisata yang kini seperti menghadapi paceklik. Namun sayangnya pertanian justru tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Bali terlalu tergantung pada pariwisata. Nah, pada saat pariwisata mati suri dan tidak jelas kapan akan pulih, banyak orang yang kelimpungan. Tapi tidak bagi para petani dan pekerja di sektor perkebunan. Semoga pemerintah mulai berpikir ulang. Pertanian di Bali tak boleh diterlantarkan dan alih fungsi lahan pertanian harus dilindungi sebaik-baiknya. Demikian kabar ruang yang terakhir di Subak dan di desa di sekitar Pasraman Manik ini, tempat saya berada. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.